pintu cahaya, menebar kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pemirsa, karena kemurahan yang Allah berikan pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dalam pintu cahaya menebar kejujuran. Dan kami berharap pagi hari ini Anda bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, pada dasarnya seseorang untuk melatih karakter perlu satu latihan yang rutin atau terus menerus, di mana tidak bisa secara singkat dan harus dilakukan dengan penuh optimisme, kemudian maka akan berubah. Salat dan zikir yang tepat dilakukan adalah ajang untuk melatih seseorang berubah karakter. Dari karakter yang positif, maksud kami dari karakter yang negatif menjadi karakter yang positif. Oleh karena itu marilah hari ini kita belajar tentang membangun karakter jujur melalui salat. Dan syukur alhamdulillah kami berada di Masjid Istiqlal Jakarta, rumah Allah yang begitu megah. Di sebelah kiri saya sudah hadir narasumber yang akan memberikan pencerahan tersebut. Beliau adalah Buya Adnan Harahap yang merupakan Ketua Takmir Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Sehat Buya? Selalu semangat nih ketemu Buya. Kayaknya mau tambah jujur hidupnya kalau ketemu Buya. Terima kasih Buya. Dan pemirsa, saya hari ini tidak sendiri, ditemani oleh sahabat saya yaitu Pak Abu Hurairah Abdussalam. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam Mbak Ulan. Sehat ya Pak Abu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan tamu-tamu istimewa hari ini adalah bunda-bunda yang tidak dekat dari Jakarta, dari luar kota. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Banyak di antara kita yang mengaku taat beragama, tetapi masih saja berlaku tidak baik kepada sesama. Di antara kita ada orang-orang yang korupsi, menggelapkan pajak, menzalimi rakyat, tidak menjalankan amanah, dan lain-lainnya. Padahal mereka juga sholat, puasa, bahkan berhaji. Tetapi masih saja sholatnya tidak bisa mencegah sifat buruk, keji, dan kemungkaran. Siapakah yang salah? Tuhan tidak akan pernah salah. Kitalah yang salah. Kita hanya bertakbir, tahmid, membaca Fatihah, dan salam dengan lisan saja. Kita hanya mengangkat tangan, ruku, sujud, dan menoleh kanan kiri hanya saat berada di depannya saja. Kita merasa dilihat dan dekat dengannya hanya saat sholat. Kita tahu salat itu dilakukan dengan niat hanya karena Allah, tetapi kita lupa atau melupakan bahwa hidup ini berawal dan bermuara kepadanya. Bihil abd yaumal qiyamah as-shalah. Amal perbuatan yang paling pertama dihisab, diperiksa di hari akhirat nanti adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan jika sholatnya itu buruk, maka seluruh amal perbuatannya juga akan buruk. Nah, begitu pentingnya ibadah sholat ini bagi kita, khususnya umat Islam. Dan alhamdulillah pada pengajian kita kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekali Mbak Ulan ya. Yaitu membangun karakter jujur melalui ibadah sholat.
bersama dengan narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi pemirsa Pintu Cahaya di seluruh Indonesia, yaitu beliau adalah Buya Adnan Harahap, Ketua Bidang Takmir Masjid Istiqlal. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pemeriksa TVRI di seluruh Indonesia, Mbak Ulan, Pak Abu, Pak Husni, khusus lagi pada ibu-ibu dari Majelis Taklim yang datang dari Bandung, Tasikmalaya dan Bandung. Bintaro Buya, dan pemeriksa TVRI dimanapun berada. Pada kesempatan yang mulia ini kita mengkaji soal ibadah sholat. Ya Bu? Ibu sholat enggak? Sholat itu berapa waktu Bu? Apa saja Bu? Baik. Terima kasih Bu. Jadi berarti kita ini melaksanakan ibadah sholat. Tadi dalam Al-Quran itu disebut waladzikrullahi akbar. Jadi sholat itu adalah ibadah yang utama dari seluruh ibadah-ibadah yang ada. Lalu timbul pertanyaan. Orang-orang kayaknya menghina kita yang sholat ini. Apa kata mereka? Sholatnya rajin, puasanya rajin, ya ibadahnya rajin, hajinya berulang-ulang, tapi korupsinya juga berlanjut. Kan menghina itu ya Mbak Ulan ya. Ini tantangan pada kita. Ibu-ibu, pemirsa yang terhormat, aqimis shalah. Tegakkanlah sholat. Sudah kita sholat. Tetap ini yang dimaksud tadi, sholat itu membias terhadap perilaku. Jadi sholat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan sholat yang khusyuk, konsentrasi. Jangan lupa ya, konsentrasi di sini jangan diartikan ibadah sholat itu seperti menyembah. Lalu khusyuk dia seolah-olah dia lihat Tuhan itu di depannya disembah-sembah. Bukan. Sebab di dalam Islam ini perlu diluruskan ini. Dengan bahasa Indonesia, ya memang susah membuat artinya. Ibadah itu artinya taat, Bu. Ibadah itu artinya tunduk, Bu. Ibadah itu artinya menurut, Bu. Taat, tunduk, menurut. Itu yang disebut ibadah, bukan menyembah. Apa yang ditaati? Aturan Allah.
aturan penciptaannya, apa yang ditunduki mengikuti aturan Allah, apa yang diturut, apa yang telah ditentukan oleh Allah. Itu yang disebut ibadah. Ini yang bisa merubah perilaku daripada manusia. Oleh karenanya orang sholat itu, ibu kalau sholat boleh ngomong-ngomong yang lain, baca. Boleh ndak ibu jalan-jalan? Boleh ndak wudhu ibu batal? Berarti padahal orang ndak ada yang tahu bahwa kita sholat itu batal wudhunya. Tapi kita langsung bergegas pergi untuk berwudu kembali. Karena sholat kita tidak diterima Allah kalau tidak suci. Ini kenapa tidak membias ya di dalam perilaku kita. Jadi orang sholat itu adalah orang jujur. Kan jujur Bu ya. Kalau tidak ada wudunya, ibu terus pergi berwudu. Berarti jujur kepada Allah. Jadi sholat itu membangun karakter manusia, hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya sesama manusia. Maka manusia yang sholat itu tercegah dari perbuatan mungkar dan segala kejahatan dan kemaksiatan. Ya Mbak Ulan ya? Betul. Nah inilah sholat yang kita laksanakan dan inilah yang disebut sholat yang khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bu yang tadi sampaikan tidak ada bias yang menyisakan di diri kita begitu sehingga apa yang kita lakukan tidak terpengaruh atas sholat yang kita lakukan begitu. Nah, melemahnya karakter ini kira-kira bagaimana memperbaiki kondisi? Nah, ini yang Mbak Ulan tanya ini. Padahal kita sudah sholat kok tidak membias, tidak memancar, artinya tidak mempengaruhi karena kita selama ini kita berpegang kepada hukum saja. Kalau sudah masuk waktu sholat sampai bacaannya sama apanya semua selesai assalamualaikum setelah selesai kewajiban. Padahal itu adalah awal daripada perolehan daripada karunia Allah supaya perilaku kita berubah. Jadi karakter itu Bu dalam bahasa Arab apa? Tabiat. Ya. Kalau bahasa kita apa? Perangai. Ya. Jadi perangai itu bisa dilatih. Ya Bu, ya. Maka contoh itu orang puasa, perangainya diatur, anak-anak kita juga diatur. Kalau dibolehkan semua, kata berantakan sendiri. Jadi diatur di dalam. Jadi tabiat itu, kalau orang sekarang bilang karakter ya. Kalau kita yang gampang-gampang apa? Perangai yang baik, perangai yang santun ya. Ya Mbak Ulan ya. Artinya memang mempertahankan ketika sudah menjadi pribadi baik ini kan sulit begitu ya. Iya. Nah, upaya apa yang bisa kita lakukan supaya bertahan terus begitu, nggak balik lagi gitu. Ini kan nggak mudah, gimana Bu ya? Iya. Lah itu tadi internalisasi mengenai ibadah sholat itu. Misalnya harus suci. Bisa enggak Ibu gambarkan supaya rumah kita juga bersih? Ya, itu suci mulai lagi artinya karena itu disertai dengan niat. Kalau bersih itu hanya lahir, ya. Tapi kalau dengan niat orang sholat kalau tidak dengan niat karena Allah kan tidak sah sholatnya. Jadi kalau niat itu tahu karena Allah maka tidak akan berubah itu Mbak Ulan itu. Karena kita selalu dilihat Allah ya. Jadi anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu taat dan tunduk kepada Allah seolah-olah kamu ya melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihat Allah, Allah melihatmu sepanjang waktu. Iya, kuncinya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban tapi memahami isinya. Baik. Sebelum kita tanya jawab dulu, kita gairahkan dulu ya pengajian kita pagi ini. Pintu cahaya menebar kejujuran. Pemirsa Pintu Cahaya TVRI dimanapun Anda berada dan Bunda yang hadir di Masjid Istiqlal, saatnya kami berikan kesempatan kepada Bunda yang hadir untuk bertanya. Silakan Bun. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Pak, dari penjelasan Bapak Ustadz tadi bahwa orang sholat membentuk pribadi yang jujur. Mohon penjelasan dari Bapak, apa saja praktek sholat yang kaitannya dengan kejujuran. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagus sekali pertanyaan Ibu ya. Jadi apa saja praktek kita sholat yang ada kaitannya dengan kejujuran? Coba Ibu ya. Kalau tadi batal wudhu kita, masih terus sholat kita enggak? Padahal enggak ada orang tahu. Tapi kita terus pergi karena dilihat Allah. Lalu kemudian pribadi yang seperti itu tadi, dia mengaku dia batal wudhunya, dia wudhu lagi. Itu kan mendidik orang menjadi berlaku apa adanya. Itu Bu, jadi orang jujur. Itu contoh baru satu. Belum lagi misalnya apa bacaannya. Ibu tidak boleh membaca yang lain kecuali bacaan itu namanya orang Ibu tidak boleh rukuk dan sujud kecuali yang sudah ditentukan. Itu namanya disiplin, tertib, teratur, rapi. Wih, luar biasa Islam itu. Itulah dia Bu ya. Ya, baik. Ya. Silakan Bunda, ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yuni dari Masjid Taklim At-Taqwa Bintaro. Bagaimana hukum menjadi makmum sholat yang imamnya kurang fasih melafalkan ayat Al-Quran? Apakah pahala sholat kita berkurang kalau imam tersebut salah makhraj atau tajwid ketika membaca ayat suci Al-Quran? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ibu-ibu alim-alim ini ya, luar biasa. Kalau kita makmum, ternyata imam kita tidak pasti bacaannya, ya. Bagaimana itu? Apa ada pahalanya lagi sama kita, kata ibu tadi ya? Ini yang namanya sholat itu selalu diutamakan imamnya yang fasih, yang absoh, yang lebih fasih seperti Ustadz Imam Husni ini fasih ya. Saya aja harus makmum dengan dia karena dia lebih fasih daripada saya ya. Cuman di sini Bu, yang namanya sholat itu kan ada bacaan wajib, ada bacaan sunnah. Kalau imam kita itu misalnya membaca Fatihahnya salah artinya karena ucapannya itu yang harus kita pisah, mufaraqah namanya ya. Atau kita ingatkan. Tetapi kalau bacaan ayat yang lain misalnya ada kurangnya nggak apa-apa karena itu masih tetap sah sholatnya. Jadi dan pahalanya tetap saja Bu. Yang penting kita berjamaah akan dapat berlipat ganda. 27 lipat ganda. Nah ya. Baik pemirsa TPRI dimanapun Anda berada dan Bunda yang hadir di Masjid Istiqlal, saatnya sekarang kita akan membacakan pertanyaan yang masuk melewati email dan Facebook ya. Pertanyaan pertama kami akan bacakan ini dari Ibu Andi Sukmawati di Singapura ini Bu ya. Wah rupanya penggemar Pintu Cahaya udah sampai Singapura ya. Pertanyaannya begini Bu ya. Saya harus bagaimana menghadapi suami yang tak pernah sholat? Allahu Akbar. Saya sudah seringkali mengajak dia untuk sholat, namun jawabannya kamu duluan aja. Setelah bicara seperti itu, dia tetap saja tidak sholat. Dan dia mempunyai tindikan atau anting di telinga. Pantaskah ia menjadi imam keluarga? Saya harus bagaimana ini Bu ya? Silakan ditanggapi. Iya ini sampai dari Singapura ya Bu ya. Ada ibu dari Singapura, Ibu Andi itu ya. Iya, lewat Facebook. Iya, lewat Facebook. Jadi beliau rupanya sangat taat sholat tapi suaminya tidak. Belum ya. Ibu-ibu ada begitu enggak? Baik-baik semua ya. Baik-baik suami ya. Jadi ini kan cara pendidikan Bu ya. Kalau kita tidak mempan ucapan kita,
carilah orang lain yang bisa kira-kira didengar suaranya oleh suami kita itu, supaya jangan kita yang berkelahi, ya. Itu caranya begitu. Menggunakan pihak ketiga, ya. Iya, pihak ketiga yang berpengaruh kepada suami kita itu. Sebab kalau itu nanti akan dia berhati-hati dan memperhatikan. Tapi kalau ibu, apa pula ngajar-ngajari saya ini kan gitu ya. Pakai anting-anting pula katanya. Apa pula salahnya pakai anting-anting saya? Kenapa perempuan pakai anting-anting pula katanya? Rupanya dulu ingin dia jadi perempuan. Itu aja itu soalnya. Dan sudah jadi menjadi laki-laki ya. Kasihan juga itu ya. Oleh karena itu ibu harus bijaksana. Nah. Iya. Terus pertanyaan kedua Bu, ada lagi nih lewat Facebook. Bagaimana hukum sholat di masjid yang di depannya ada kuburan? Sah atau tidak? Ini pertanyaan dari Bapak Ahmad dari Universitas Islam Negeri Sultan Alauddin Makassar. Iya. Halo Makassar ya? Iya, Makassar nih. Jadi sholat di depannya ada kuburan. Nggak ada salahnya sholatnya ya. Di masjid yang ada kuburan. Di masjid ini ada kan biasa dulu. Iya, Iyalah betul. pemahaman itu ya. Saya pun di kampung saya ada masjid. Kalau di depan pengimaman itu ada kuburan. Orang dulu pikirannya karena ada selama ada bacaan ibadah Quran di situ, maka nanti malaikat tidak menyiksa orang yang di dalam kubur. Itu pikiran orang dulu ya. Tetapi bagi kita ini kalau masjid tempat sholat memenuhi syarat, tidak ada halangan, tidak ada pengaruhnya. Bahkan pernah saya ceritakan Nabi pernah sholat di atas kuburan. Yaitu ibu yang menjadi tukang sapu masjidnya. Allah. Di Madinah. Waktu satu minggu lebih ditanyanya, hei di mana ibu itu, kok saya tidak lihat, kata Nabi. Oh, kata sahabatnya, ia sudah meninggal ya Rasulullah. Hah, kenapa kalian tidak beritahu saya, kata Nabi. Di mana kuburannya? Lalu Nabi seperti itu, di dalam hadis ini dijelaskan ya. Lalu Nabi dibawa ke kuburan si perempuan tadi. Nabi di atas kuburan itu mensolati ibu yang biasa menyapu masjid. Allahu Akbar, luar biasa Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat menghormati dan menyayangi perempuan. Luar biasa ya. Baik Bunda, mungkin masih punya pertanyaan pada Buya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juju Juwariah dari Majlis Taklim PKK Cilengkang, Bandung. Begini Pak Ustadz, apakah saya termasuk orang yang melalaikan sholat jika setiap hari sholat asar pukul 5? Sesampainya di rumah karena di kantor ada peraturan tidak boleh sholat saat jam kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan para pemilik perusahaan. Iya, ada perusahaan ini kita himbau ini pemilik perusahaan ya. Jangan sampai menghalangi orang beribadah. Sebab itu melanggar hak-hak asasi manusia. Saya masih aneh itu ya. Ini masalah regulasi. Masalah pengaturan. Kalau pabrik mau jalan, diaturlah siapa yang sholat dulu, siapa yang melanjutkan, supaya perusahaannya juga tidak rugi, tetapi pegawainya juga tetap makmur hatinya, tidak dihalangi ibadah sholat. Jadi kalau nanti di jalan misalnya itu sudah ada aturan. Sholat itu bisa dijamak, ya, bisa dikosor, ya. Misalnya di jalan datang hujan seperti ini, Nabi aja mengerjakan sholat jamak. Kalau dalam perjalanan malah kosor. Misalnya di Jakarta, ke depan tidak bisa, ke belakang banjir, tidak bisa, ke kanan tidak bisa, ke kiri tidak bisa, macet semua. Saya sholat di di mobil, ya, dengan isyarat yang disebut dengan mengingat Allah melalui isyarat. Kalau ada wudhu kita ya silahkan sholat di
di apa namanya di dalam mobil itu. Kalau tidak, itu tadi lihurmatil waktu, menghormati waktu. Itu namanya Islam itu sangat disiplin, sangat menghormati waktu. Waktu sholat ya sholat, kan begitu ya. Ibu bisa ndak itu? Waktu sholat ya sholat. Nah, ini coba hasil dari pengajian kita ini. Waktu sholat tapi beritahu lebih dulu. Nanti jangan heran pula yang lain-lain. Ini Pak Ibu sudah menyampaikan aturan pada anak-anak. Sedengar mendengar azan saya sholat, jangan diganggu. Ya selesai baru ya. Tapi diberitahu dulu. Karena Islam itu adalah kebaikan. Tapi kalaupun harus terpaksa pada perusahaan-perusahaan asing misalkan Bu ya, yang tidak memperbolehkan pada waktu kerja sholat, sehingga sholatnya ketika sudah pulang ya, pulang kerja jam 5, gimana Bu ya? Boleh itu, boleh dijamak ya. Nah, dijamak sholatnya ya kalau sudah pulang. Tapi bukan karena melalaikan ya sholat, tetapi ini kan terpaksa. Segala yang terpaksa mesti ada yang lapang kan. Idza doko ittisa'a. Kalau dia susah, maka dia nanti lapang kemudian. Sudah barang tentu, selanjutnya diberitahu pimpinannya. Jangan sampai melarang orang beribadah. Karena itu melanggar hak-hak asasi manusia. Saya yakin sekarang sudah berkurang itu. Sudah jarang itu. Walaupun masih ada tapi berkurang. Walaupun masih ada, tapi kita himbau kepada seluruh perusahaan. Jangan sampai ya melanggar hak-hak asasi manusia, apalagi hubungannya dengan nanti ke perusahaannya malah jadi berantakan nanti. Ya, kalau diajak bicara nggak bisa, di demo udah boleh ya? Ya jangan di demo ya, ada cara-caranya sebelum kalau udah demo bisa, ya. gitu. Iya aturlah yang Betul. terbaik, sebab Islam itu adalah baik. Islam itu tidak arogan ya, menyampaikan tadi kepada siapa yang berpengaruh, tentu atasannya kan. Kalau kita tentu yang hubungan kerja dengan pemerintahan kita, itu yang menyampaikan ya. Pintu cahaya menebar kejujuran. Baik, selanjutnya masih diberikan kesempatan satu pertanyaan, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Entin Kartini dari Majelis Taklim Aminul Huda Tasikmalaya. Pak Ustadz, apakah hakikat sholat yang khusyuk itu dan bagaimana caranya supaya kita sholat dengan khusyuk? Benarkah tanpa khusyuk sholat kita itu sia-sia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu ya? Luar biasa Ibu ini ya. Jadi kalau tanda-tandanya khusyuk itu apa artinya Bu? Konsentrasi bulat ya kepada Allah. Itu konsentrasi namanya khusyuk. Kalau tandanya konsentrasi ya jangan jalan-jalan ya, lalu jangan pula mundur. Tapi ada aturannya, 1 langkah 2 langkah boleh, 1 langkah 2 langkah boleh. Itu Islam itu sudah diatur semua. Tapi kalau lari langsung nggak boleh ya. Jadi Islam itu untuk menjaga kehusuan itu lingkarannya dijaga. Seperti kita di Masjid Istiqlal nih, sedang rehab sekarang. Pada waktu mau sholat itu mereka stop semuanya. Itu apa tujuannya? Supaya khusyuk, supaya konsentrasi. Bahkan saya menyampaikan di sini kepada ibu-ibu yang biasa bawa anak-anak. Anak-anak kan tidak salah, nangis dia, lari-lari dia, sehingga mengganggu orang lain yang sholat. Tujuan ibu itu juga saya tahu, mendidiknya supaya nanti senang beribadah, tapi bukan pada tempat. Boleh itu selama tidak mengganggu orang lain ya Bu ya. Jadi khusyuk itu tadi artinya konsentrasi. Lalu tandanya sholat kita itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadikan diri kita ini berubah perilakunya menjadi baik. Setidak-tidaknya tidak membuat yang salah.
maka salam ke depan, belakang, sampai ke sini. Ya, itu semuanya apa? Ucapan sejahtera dari sini. Malah disunatkan Ustadz Husni ini. Kalau saya sampai 90 derajat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90 derajat ya. Selamatlah dari sini dunia ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti seluruh dunia ini Nah, itulah sebabnya Islam itu disebut rahmatan lil alamin. Luar biasa ya. Ada Bunda kayaknya yang masih satu lagi mungkin silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Vini dari Majelis Taklim PKK Cilengkerang, Bandung. Saya mau bertanya, apakah harus selalu dengan dahi menghitam yang membuktikan bahwa kita sebagai ahli sholat? Terima kasih. Ya, ini bagus ini pertanyaan mbaknya ini. Ya, kan ada orang sekarang kalau ibu-ibu lihat di sini giginya hitam kan, pada mungkin nggak tahu saya tapi digosok-gosok dibuat apa lalu jadi hitam. Itu namanya dalam Islam disebut asarus sujud. Bekas tanda sujud. Tapi lalu tidak harus hitam. Ya, nggak ada ceritanya Nabi itu hitam wajahnya malah paling jernih ya. Ya, ini biasanya orang sufi ya. Orang sufi ada yang seperti itu, silahkanlah. Tetapi yang namanya asarus sujud itu tadi sebetulnya berbekas kepada watak, perangai, lalu tabiat kita menjadi orang Itulah asarus sujud itu. Tanha anil fasai wal mungkar. Itu berarti sudah berbekas. Iya, jadi jangan sudah hitam pula di sini, perilakunya tidak berubah pula. Nah, ini jangan ya. Tapi itulah memang tanda-tanda yang kita lihat banyak di masyarakat. Tapi tidak usah dicaci ya. Sudah syukurlah mau dia sholat dikatakan orang tunduk sujud baik sholatnya. Silahkan. Asal kita tidak usah ikut-ikutan pula membuat sesuatu supaya hitam di sini. Ibu-ibu kasihan kalau ya ada ibu-ibu yang begitu ndak ada kan? Itu pasti ibu-ibu ndak ada yang mau wajahnya harus yang cerah kok. Kalau yang laki-laki ndak cerah pun ndak apa-apa asal banyak uangnya kan begitu. Ya Bu ya, sholat dan zikir ini kan metode yang ampuh untuk merubah karakter begitu. Tetapi nggak semua orang paham. Apalagi yang suka pakai logika. Padahal ini kan hanya bisa dengan diimani begitu. Kalaupun kita mau memberikan penjelasan kepada orang yang biasa memakai logika, bagaimana melogikakan jalan pikiran ini Bu ya? Baik, Mbak Ulan. Logika itu biasanya fikir. Ya, di tempatnya di otak. Lalu bagaimana supaya jangan logika itu ya, sebab logika itu ada kaitannya dengan qalb. Ini. Jadi hati, kalau istilah kita apa? Rasa. Jadi jiwa, raga, rasa. Ini menyatu dia. Di dalam rasa kita, di hati kita dia berkata, oh tidak baik itu. Jangan terusi lagi. Wong dia sudah bilang yang sebenarnya ya. Kalau pikiran dia bisa alasannya begini, saya tadi ke sana ke sini. Kalau sini enggak, oh kamu beralasan begitu, bohong itu katanya di sini. Ikutilah yang di qalb, bukan yang di akal itu tadi atau di fikir itu ya. Iya. Jadi betul-betul harus suara hati. Kalau pikiran banyak beribu alasan. Iya. Terus begini Bu ya, kita kan memiliki anak-anak Bu ya. Nah, bagaimana kira-kira cara atau kiat-kiat dalam agama kita mendidik anak-anak itu ya untuk tetap mendirikan sholat sampai dia dewasa? Iya. Ini ibu-ibu pendidikan ini Bu ya. Bagaimana supaya anak-anak kita yang selalu kita doakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ladunka sultanan nasira. Minta pertolongan Tuhan kan begitu. Anak-anak kita satu yang pertama kita harus memberi contoh ya. Ibunya juga memberi contoh. Jangan ibunya bangun, bapaknya belum bangun, berarti boleh tidak bangun. Atau bapaknya sudah bangun, ibunya tidak bangun, padahal ibunya sebetulnya berhalangan. Ya, itu tidak boleh menjadi, karena anak belum paham itu.
ya, supaya memberi contoh yang baik. Dan korban ya. Iya, kemudian juga diberi ini apresiasi. Dibelikan tempat sholatnya yang bagus, mukena lucu ya, mukenanya yang bagus, yang lucu-lucu. Lalu kemudian kalau sholat ya kita taruh tempatnya yang istimewa di sebelah kita, sehingga dia bangga dengan bapak ibunya kalau dia ikut bersama sholat. Itu jadi dengan demikian nanti menjadi kebanggaan dia dan kesenangan dia melaksanakan sholat. Nah mungkin ini juga banyak dilupakan oleh bunda-bunda, bahwasanya mengistimewakan tempat sholat, kemudian membuat anak-anak bergembira melakukan sholat. Kita harus create gitu, kreatif melakukan sesuatu inovasi begitu Bu ya. Iya. Jadi memang PR kita buat anak-anak kita bunda ya. Nggak sulit kok Bu, kalau bapak ibunya sholat, taat dan tunduk semuanya tetap waktu. Nanti misalnya dia belum ikut sholat Bu, nantilah lihat yang akan datang. Dia pasti akan seperti itu. Sebab itu terekam di dalam jiwanya bahwa bapak ibunya pasti sholat subuh sudah sholat. Nanti dia setelah sendiri ingat dia itu. Lalu apalagi dia punya anak, dia pun ingin membuat supaya seperti apa yang diapakan oleh neneknya itu, bapaknya itu. Betul. Ya. Nah, Buya, kalau kita bicara kejujuran di negara kita tercinta ini, ini kan mengkhawatirkan dari hari ke hari, begitu. Di mana terlihat kasus korupsi yang begitu meningkat, begitu dari tahun ke tahun. Bagaimana sebetulnya memberikan pengertian kejujuran pada generasi muda melalui salat? Iya. Jadi kejujuran itu Bu, ya supaya diperingatkan keras. Orang yang tidak jujur pasti hancur. Itu ingatkan. Walau dia merasa menang. Orang yang tidak jujur kelihatannya sakit-sakit, tapi dia pasti senang. Kemudian, jadi jangan melihat jangka pendek. Bahwa orang jujur itu investasi. Betul. Itu adalah simpanan yang paling tinggi nilainya. Dan orang yang curang itulah kehancuran. Cepat atau lambat. Ini penting. Artinya Bunda harus dipahami bahwasanya pendidikan yang hari ini kita berikan, pengorbanan yang luar biasa, ini merupakan investasi untuk anak-anak ya. Capek-capek gitu kayaknya, nyuruh-nyuruh, tapi mungkin dengan adab yang anak-anak sukai, anak-anak akan bisa lebih nurut. Kalau nanti hari ini anak-anak belum sholat, mungkin kita harus bisa mengevaluasi kita memerintahkannya dengan cara apa sih kok hingga anak-anak belum mau sholat gitu ya. Ini PR lagi kita nih Bunda-Bunda. Sebetulnya ayah-ayah yang di rumah juga PR. Iyalah, sama. Himbauan untuk orang tua, Ibu ya, supaya anak-anak ini menekankan kejujuran kepada diri sendiri melalui sholat. Gimana? Iya, jadi dengan demikian orang namanya sholat itu apabila dilaksanakan dengan seluruh persyaratannya dan ditambah dengan memahami makna dan jiwanya, maka sholatnya itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya maka seluruh praktek sholat jujur itu menjadi tabiat dan karakter daripada orang yang sholat itu sendiri. Subhanallah, akhirnya mendarah daging ya. Baik, Bunda, kita sudah sampai di penghujung acara, tetapi kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pak Abu. Silakan Pak Abu. Iya, makasih banyak Mbak Ulan. Pemirsa Pintu Cahaya TVRI di rumah dan Bunda yang hadir di Masjid Istiqlal. Apa yang bisa kami catat sebagai kesimpulan daripada episode Pintu Cahaya kali ini, yaitu bahwasanya sholat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Nah, ternyata di dalam sholat banyak hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti berlaku tanggung jawab dan bersikap jujur. Nah, demikianlah sekelumit hal yang bisa kita pelajari dari sholat. Semoga kita bisa mengaplikasikan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ya, diaminkan Bunda. Amin. Amin. Pemirsa, sebelum kita berpisah, marilah bersama kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkahnya. Dan kami persilakan Bu ya, silakan memimpin doa. Ala hadhini hawli kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa tammim taksirana ya Allah ya akramal akramin wa tammim taksirana ya Allah ya mujibas sa'ilin wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'as syahidin. Allahumma hadina wa waffiqna ala dinika ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampai sudah kita di penghujung acara. Bahwasanya dalam sholat terdapat kalimat thayyibah yang luar biasa. Ketika kita memahami, memaknainya, kemudian akan timbul karakter baru yang luar biasa positif dalam kehidupan kita. Semoga kita terus memperbaiki sholat-sholat kita. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga kepada Buya yang kami hormati. Terima kasih Pak Abu, Ustadz Husni, terima kasih. Bunda-bunda tercinta, terima kasih ya. Insya Allah nggak kapok dan temani Wulan kembali di Pintu Cahaya. Salam sayang dan cinta untuk keluarga Bunda ya. Pemirsa, demikianlah. Dan untuk Anda yang mungkin sudah melayangkan pertanyaan lewat email ataupun Facebook yang belum sempat kami jawab, insya Allah di edisi Pintu Cahaya berikutnya kami akan berusaha menjawabnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti pengajian Pintu Cahaya ini, saya dan khususnya kita semua menjadi lebih mengetahui bahwa sholat itu bukan hanya sekedar ibadah ritual semata, tetapi di dalam sholat itu terdapat nilai-nilai yang sangat baik, dan implikasi dari sholat itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya kita bisa menerapkan pada diri kita sikap jujur, karena orang jujur itu akan bahagia di dunia dan akhirat. Sholat itu merupakan tiang agama. Oleh karena itu, tegakkanlah sholat dan janganlah sekali-kali melalaikan sholat. Karena barang siapa yang melalaikan sholat dan meninggalkannya, maka ia pun meruntuhkan agamanya. Alhamdulillah, setelah kami mendengarkan taujiah yang telah Buya sampaikan, bagi saya merasa mendapat petuah atau ilmu pengetahuan yang lebih. Karena dengan penjelasan dengan sholat, membawa kami untuk lebih khusyuk dalam melaksanakan zikir dan sholat. Apalagi kami yang selalu selalu meninggalkan sholat, kadang-kadang tidak pada waktunya. Dengan mendengarkan penjelasan ini, kami merasa mendapat petuah sehingga kami untuk menjalankan sholat lebih khusyuk dan tepat waktu menjalankan sholat itu.